nggak di satu waktu. Karena kadang kan pengajian kita aja kan itu segmented dibagi-bagi ya. Ada yang umum buat masyarakat. Pengajiannya di sini ya? Iya, ada di sini Ahad pagi. Tapi ada juga kadang kita ada yang mengajar khusus para notaris, khusus para dokter di Jakarta, di hotel mana. Ini kan segmented. Tentunya nanti laporannya juga masing-masing. Nah, yang umum banget baru nanti dipublish di website atau di aplikasi kita, berita-berita, ada peletakan batu, ada penerima wakaf yang sifatnya itu pasti kita publish. Jadi para donatur tetap mengikuti ulang. Ini kalau saya menambahkan jadi secara struktural di lembaga wakaf dan lembaga zakat kita memang ada tidak hanya divisi fundraising yang mereka mencari, tapi ada divisi yang tugasnya memang mengelola orang-orang ini jadi pembinaan, ya kan? Jadi ada pembinaan wakif, ada pembinaan muzaki. Jadi orang-orang yang berzakat ini perlu kita sentuh. Sentuhannya memang ada yang langsung, ada yang tidak langsung. Nah, yang paling berperan penting memang kita ini punya media, Data Zakat TV, kita punya website, ya kan? Alhamdulillah kita juga bisa mengembangkan aplikasi zakat wakaf itu melalui zakat mobile. Jadi kemudahan-kemudahan informasi inilah yang itu yang bisa ditangkap oleh orang-orang yang ada di luar daerah. Jadi ya kalau yang dari luar negeri ada, muzaki wakif itu ada, bahkan ini murid-muridnya itu mereka menggalang dana membangun masjid di sini. Itu sebagai bentuk istilahnya karena mereka paham bahwa Syekh Rajab itu sangat cinta sekali dengan tazakah, ya kan? Nah, begitu beliau sudah nggak ada, murid-muridnya ini supaya masih ada tetap kenangannya ada Syekh Rajab di tazakah, itu membangunkan masjid. Sekarang masih proses ya, nanti masjidnya mungkin namanya masih Syekh Rajab itu. Ya, nanti mungkin digunakan jadi oleh guru-guru karena letaknya di sekitar itu ada. Itu donaturnya rata-rata dari luar, meskipun kita juga membuat menggalang dana juga untuk pembangunan masjid itu untuk orang-orang atau jamaah kita yang di sini. Nah, yang tadi ya, kemudian pengelolaannya tadi memang ya laporan itu kan kalau kita publishnya dalam bentuk berita itu secara tidak langsung itu juga bagian dari laporan kita. Jadi nanti biasanya di tengah-tengah pembangunan itu kita juga mengeluarkan berita ya, misalnya progres pembangunan, update-nya itu kita publish. Jadi mereka tahu juga gitu. Jadi tidak semua, kalau yang secara umum setahu kami memang tidak publish secara vulgar karena ya mohon maaf biasanya musuhnya adalah pajak. Jadi begitu kita publish kita bukan. Nah, itu kalau yang mewakafkan sampai sekian M itu kan langsung diincar sama orang pajak. Iya. Meskipun sebenarnya aturannya orang yang sudah bayar zakat, Melindungi. zakat itu sudah bisa mengurangi pajaknya. Tapi kan ya mau tidak mau pasti mereka, nah itu kita memang sangat berhati-hati yang publish itu. Jadi kalau kita laporan kepada BWI ya kan, karena memang itu adalah memang sudah menjadi amanah ya kan. Tapi kalau kita trustnya membangun trust, tadi ada amanah, ada cita-cita. Nah, kalau amanah itu saya kira sudah pasti ya, di lembaga manapun harus amanah. Tapi yang paling mungkin di luar ekspektasi orang itu adalah membangun cita-cita. Jadi kalau ada orang datang ke sini bawa uang katakanlah 100 miliar, itu kita tidak kaget. Tapi karena banyak lembaga orang didatangi orang, saya mau wakaf 5 miliar, itu orangnya malah bingung. Meskipun beliau ini amanah, karena tidak punya cita-cita, ya kan? Aduh, 5 miliar ini untuk apa? Malah bingung gitu. Tapi kalau orang datang sini bawa 100 miliar, katakanlah saya ada dana 100 M mau saya wakafkan, kira-kira bagaimana tazakah? Siap, ya kan? Sekarang salaman, tanda tangan, ya kan, di atas materai, tahun depan resminya. Itu aja. Karena kita sudah membangun market untuk 2024, untuk 2045. Jadi gambaran besar, visi besar tazakah sampai 2045 itu sudah ada. Jadi kita mau membuat apa? Nah, dari tanah yang kita punya tadi, ya kan, memang kalau sekarang kan pelaksanaannya tinggal ada duit berarti bangun, tapi tanahnya sudah siap. Maka dulu yang menjadi fokus itu tanah dulu atau uangnya dulu, kan gitu. Pesantren itu sebenarnya punya uang Pak, tapi di akhir.
awal, pasti adanya di akhir. Jadi ketika santri nanti masuk ada uang, ya kan? Santri bertambah pasti ada uang tadi ya kan, pemasukan di kokol dan lain sebagainya itu pasti. Jadi bagaimana kita menskemakan supaya uang itu ada di akhir, tapi kita bisa beli di awal. Maka tadi skemanya ada wakaf pinjaman berjangka itu memang sudah ada. Bahkan negara itu menggunakan itu. Karena negara tahu banyak rakyat-rakyatnya yang punya lumbung-lumbung uang yang itu tidak digunakan sekarang. Mungkin di antara bapak ini ada yang tabungannya 500 juta, 100 juta, tapi akan digunakan kan mungkin 3 tahun lagi. Anak saya mau kuliah, saya simpan dulu. Tapi kan 2 tahun itu nganggur sampai tahun itu yang kita pinjam, bisa kita pinjam. Gitu. Nah, maka tadi orang yang wakafnya 50 juta, saya ada 50 juta nih, tapi 2 tahun lagi mau saya pakai, ya kan? Nah, sementara kita pinjam dulu ya, dengan berjangka itu, maka nanti 2 tahun kita kembalikan yang 50 juta, ya kan? Nominalnya 50 juta, tapi nilai manfaatnya atau pahala itu adalah hasilnya tadi 950 juta. Gitu tuh intinya itu. Kan kalau digabung ya mungkin lebih, tapi bahwa nilai manfaatnya adalah pahala yang diambil itu saldonya adalah 950. Nah ini tidak banyak orang, nah kan orang harus punya keras untuk bisa. Oke, saya ada 200 juta nih, ada 300 juta nih, saya ada 50 juta nih. Kan enggak semudah itu orang melepaskan uangnya kalau kita tidak punya trust. Nah, trust itu dibangun dari apa ya tadi? Kita punya media itu ada loh. Jadi orang tidak perlu nanya, lihat, oh sudah paham. Kemudian yang lebih lagi adalah kita harus banyak program. Cita-cita amal itu kan kelihatannya dari situ, ya kan? Makanya orang mau bawa ke sini 100 juta itu sudah kelihatan. Oh ini mau bangun rumah sakit tanpa kasir, ini mau bangun perguruan tinggi, ini untuk ini sudah jelas, ya kan? Nah, tapi kalau kita tidak punya semacam produk yang mau dijual, kan orang juga enggan untuk bertanya, Ustaz, ini ada gerakan wakaf apa kan gitu kan? Nah, mereka sudah siap. Oh, adanya ini kok itu lagi, ya misalkan. Jadi banyak, makanya kita banyak, ya kan, dan itu terus kita siarkan, ya kan, ya, termasuk utamanya lewat wali santri. Nah, kita kan punya jalur yang luar biasa. Kalau sekarang kan lewat HP ini kan udah di grup sering itu sekali itu kan bisa nyebar kemana-mana karena setiap wali santri juga punya grup masing-masing. Jadi bisa jadi istilahnya saya wali santri saya nggak punya duit gitu kan, saya pas-pasan tapi mungkin tak sebarkan di grup alumni sekolah saya dulu SMA, alumni SMP-nya dulu ada grup keluarga. Ternyata ada keluarga, ada teman-temannya yang tertarik untuk bisa grup. Nah itu kan satu juga dari bagian apa ya istilahnya kebaikan yang bisa diamalkan di situ. Nah itu memang media perannya yang saat ini menjadi sangat penting sekali. Yang wakaf pinjaman juga banyak. Iya, alhamdulillah ada. Ya, dulu kita tawarkan karena kalau dulu tuh gini, kita kopelnya itu dulunya di Gedung Indonesia 2 sini. Nah, tadinya di Madinah ini lantai 2 yang sekarang jadi kantor. Kemudian karena kurang, ya kan ini kan lebih lebar ya, kita tempatkan di tempat yang lebih kecil. Ya, nah kebutuhan santri ini bertambah banyak kamarnya, maka kita segerakan harus membangun gedung Bordowa itu sampingnya Madinah itu, Pak. Nah, karena pembangunannya yang memang harus kita targetkan setahun harus selesai. Karena kalau nggak selesai kopelnya nggak punya tempat lagi. Pilihannya adalah santrinya tidak punya tempat atau kopelnya yang nggak punya tempat kan nih. Maka mau tidak mau kita kejar, ya kan. Nah, maka skema yang ini tidak hanya nunggu orang itu mau wakaf tadi, ya kan, yang mau ikan terilah atau dia mau ikan kakap, mau dia ikan lele, mau dia ikan paus sekalipun yang kita tangkap kan kita nggak tahu. Tapi dengan berjangka itu kita yakin kenapa? Karena kita sudah punya hitung-hitungan. Kopel itu dengan santri sekian itu akan menghasilkan sekian 1 tahun. Kalau targetnya itu 100 juta 1 tahun. Tapi alhamdulillah kemarin bisa tembus sampai di angka 950 juta. Nah itu kita juga memperbaiki sistem. Dulu santri masih menggunakan uang cash. Nah uang cash ini ada kendala. Kendalanya adalah secara apa ya, misalnya nggak efektif dan
Kenapa? Karena berapa 10.000, uangnya 100.000, masih nyari kembalian. Ya kalau ada kembalian, kalau hari tanggal muda kan uangnya merah biru semuanya, kiriman orang tuanya, ya kan? Nggak ada lah. Kitanya juga sudah menipis stok kembaliannya. Akhirnya nyatet, ya kan? Kembaliannya masih ada 40.000 di sini. Nah, nanti besok mau bayar lagi. Kemarin saya masih nyimpan 40.000 sih, dicari lagi, ya kan? Nah itulah waktunya. Akhirnya sebanyak apapun kasir itu tidak bisa melayani maksimal. Jadi mestinya bertumbuhnya santri harusnya bertumbuh pemasukannya. Tapi itu tidak tumbuh. Kenapa? Karena yang dilayani sama. Selama jam istirahat 45 menit itu yang dilayani jumlahnya sama. Bahkan semakin lama malah bisa berkurang dengan sistem itu. Maka kita menggunakan sistem cashless. Nah, dengan cashless ini cepat. Berapa saudara? 10.000 tinggal pakai barcode kan, ya bayar langsung. Sehingga yang dilayani semakin banyak, maka dengan jumlah waktu yang sama pemasukannya semakin banyak. Nah, akhirnya pemasukan di Kopel itu semakin lama semakin bertumbuh. Kemudian produk yang ditawarkan juga lebih banyak. Tadi kan saya sampaikan lebih sempit ya. Begitu dipindah di ruang yang lebih terbuka, kan jajan yang ditampilkan lebih banyak, ya kan? Barang yang bisa dibeli oleh santri lebih banyak macamnya. Nah, di situ mereka bisa lebih memilih lebih banyak, termasuk kantinnya. Nah, kantinnya kita pecah, ada di situ, ada di sana, ya kan? Ada di gedung Al Asrof, dulu ada 3. Cuma orang-orang yang ke Al Asrof itu yang sulit, Pak. Makanya di Al Asrof sudah lah, nggak apa-apa. Mereka kalau istirahat kembali masuk pondok sini, nah nanti jajannya bisa yang di depan Gontor, bisa yang di Indonesia sih. Itu salah satunya. Jadi karena neraca yang ditawarkan juga dari hasil laporan itu sudah semakin meningkat, orang ya percaya saja. Oh, insya Allah bisa sampai target. Dan alhamdulillah tahun kemarin bisa sampai target, sebagian sudah kita kembalikan. Nah, mereka percaya bisa seperti itu, kemudian ya kita tawari dengan produk-produk yang lain. Alhamdulillah sih dengan adanya divisi yang pembinaan wakil dan muzaki itu yang paling penting memang. Karena mereka, mohon maaf, sekarang ini semakin banyak lembaga zakat dan wakaf. Kalau mereka ini tidak dibina, ya lepas, ya kan? Kan mereka kalau duit tetap punya duit, ya kan? Nah, saya bosan ditanyakan pindah ke tempat lain, ke lazismu, ya kan? Nah, di lazismu nggak dilayani dengan baik, pindah ke lazismu bisa. Ya kan? Sekarang sudah banyak salurannya. Nah, disitulah pentingnya supaya mereka ini tetap, kalau bisa tidak hanya tetap berzakat berwakaf di sini, ya kan? Tapi meningkat juga, ya kan, nilai zakat dan wakafnya. Ya tadi misalkan dengan produknya berhasil, ya kan, dengan skemanya berhasil, itu kan menambah kepercayaan. Itu yang mana? Oke.